peningkatan atau realisasi produksi dari batubara Indonesia ini juga sejalan Pak dengan demand yang ada? Saya pikir iya. Kenapa sampai melebihi target? Karena memang permintaan dari negara-negara Asia seperti saya sampaikan tadi itu memang masih tetap tinggi ya, masih tetap tinggi sehingga tidak bisa kita mau nggak mau memang supply demand-nya jadi menyesuaikan. Oke, jadi memang juga sejalan ya Pak ya, dan ada permintaan yang juga tetap meningkat dari segi demand sendiri. Mungkin bisa dijabarkan Prof. Irwandi, bagaimana permintaan dari segi domestik dan bagaimana juga permintaan terhadap ekspor di tahun ini? Jadi perbandingan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri itu sekitar 70% berbanding 30%. Ya, jadi kalau kita lihat kebutuhan domestik khususnya domestic market obligation yang merupakan kewajiban dari perusahaan tambang itu mulai dari tahun 2020 itu 130 juta, kemudian 2021 itu menjadi 322 juta ton, kemudian 2022 361 juta ton, dan kemudian itu adalah ekspor ya, mohon maaf. Baik. Yang domestic market obligation itu 2020 131 juta ton, 2021 133 juta ton, menanjak di tahun 2022 menjadi 215 juta ton, agak menurun sedikit di 2023 ini karena belum berakhir ya, mungkin sekitar 200-an juga. Baik, jadi seperti itu ya Pak ya, bagaimana situasinya saat ini dan juga secara kuantitasnya masing-masing. Kedepannya dengan capaian realisasi produksi batubara yang sudah tercapai dan ini masih sekitar 3 minggu lagi Pak, menjelang akhir tahun 2024, akankah produksi akan terus ditingkatkan atau seperti apa Anda melihatnya kira-kira produksi batubara realisasinya sampai akhir tahun ini? Perkiraan realisasi kalau kita lihat rata-rata produksi per bulan ya di tahun 2023 sampai dengan bulan November itu kira-kira 42,6 juta ton per bulan. Ya, sehingga kalau kita lihat realisasinya ke depan ini mungkin akan menambah tidak lebih dari 20 juta maksimum ya. Sampai akhir tahun ya Pak ya? Akhir tahun. Jadi kalau kita lihat tadi 216, mungkin paling tinggi dia di sekitar 700 ditambah 16 ditambah dengan 20-an juta, mungkin antara 736 sampai 740-an juta ton ya. Itu pun kalau tidak ada gangguan produksi karena hujan. Oke, baik Pak. Kita ingin bertanya mengenai harga ya Pak ya. Ini dalam sepekan kontrak Desember juga sudah menguat lebih dari 13%. Untuk batubara kontrak Januari 2024 juga menguat 2,95 dan berada di level 153,65 dolar Amerika per metrik ton. Bagaimana Anda melihatnya peningkatan harga ini dan juga dampaknya mungkin terhadap ekspor kita, jumlah ekspor kita ke depannya? Kalau soal harga, kita melihat harga itu menjadi istimewa atau eksepsional mulai dari tahun 2021 sampai 2022. Ya. Ya. Nah, itu eksepsional. Kita nggak bisa bandingkan harga sekarang dengan harga 2 tahun itu. Ya, adalah sangat normal kalau kita bandingkan harga sekarang dengan tahun 2020 dan ke belakang. Nah, saya mengamati misalnya kita batubara terbanyak ya, persentasenya itu dari kalori sekitar 4.000-an, 4.200 kilokalori per kilogram. Nah memang di bulan Maret itu harganya masih sekitar 73 sampai 94 dolar. Kemudian di sekitar 70-an ya, 70 sampai 94. Kemudian di bulan April masih sama, sekitar 70-an. Nah, mulai bulan Juni itu turun menjadi 58, antara 58 turun sampai 51, naik lagi
sampai dengan bulan Desember ini sekitar $59. Jadi dia berkisar antara 51 sampai $59 per ton untuk kualitas 4.200 kilokalori per kilogram. Jadi menurut ramalan yang ada, harga batu bara ini sampai dengan akhir tahun sekitar 50-an dolar, ya, paling tinggi $59 untuk 4.200 kilokalori per kilogram, dan diperkirakan akan berkisar dengan harga yang sama di tahun 2024, kecuali ada hal-hal kejadian yang istimewa. Baik, kecuali ada hal-hal atau kejadian yang istimewa ya Pak ya dalam hal ini. Baik Pak, dari segi pasar ekspor sendiri, demand tertentu yang masih begitu solid itu dari negara mana saja Pak Irwandi? Sementara ini kalau saya lihat dari 6 terbesar ya yang mengimpor batu bara kita, mulai dari Cina, India, Filipina, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Ya, itu 6 negara terbesar yang mengimpor. Selebihnya juga dari Asia ya, menyusul ada Vietnam dan seterusnya. Kemudian ada sebagian kecil dari Eropa. Oke, sebagian kecil dari Eropa. Dan bagaimana juga mungkin di tahun 2024 Pak, ini sebagai penutup saja di dialog di sore hari ini, bagaimana juga Anda melihat ekspektasi harga batu bara di tahun 2024? Kita ketahui di 2022 terjadi harga anomali dan sempat meningkat luar biasa menyentuh level $400 per metrik ton. Bagaimana Anda melihat ekspektasinya di tahun 2024 dengan adanya normalisasi yang sudah terjadi di tahun ini, Pak? Seperti yang saya sampaikan, harganya itu tidak akan berbeda signifikan dengan bulan yang kira-kira mulai bulan Juni sampai dengan Desember ini. Ya, tidak akan berbeda signifikan kecuali yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal atau peristiwa yang istimewa. Nah, namun demikian, harga ini bila dibandingkan dengan tahun 2020, dia masih lebih tinggi. Oke. Jadi, memang persoalannya kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, itu jauh sekali. Tapi kan itu harga anomali. Ya. Nah, kalau kita bandingkan 2020, dia masih lebih tinggi daripada 2020. Baik. Sehingga hal ini berikan suatu kondisi yang bisa mempertahankan efisiensi ataupun produktivitas daripada perusahaan batu bara di. Jadi masih menjadi tahun yang baik untuk perusahaan-perusahaan industri batu bara. Singkat saja Pak, untuk range-nya tersendiri di level berapa Pak? Mungkin di atas tahun 2020 tapi tidak akan sampai ke tahun 2022 seperti yang disampaikan. Ya, kalau kita lihat memang sekarang ini kan prediksinya antara 51 sampai 59 ya, berkisar dalam 6-7 bulan terakhir. Ya, jadi ada beda antara 1 sampai $8. Nah, dibandingkan dengan 2020 dia masih lebih tinggi, kurang lebih 10 sampai 20%. Oke, baik. Ya. Nah, jadi ini memberikan satu sebenarnya positif kalau kita bandingkan dengan keadaan yang normal. Saya katakan itu keadaan yang normal ya. Baik. Dan ini tentu tetap perusahaan batu bara itu harus menjaga produktivitasnya, meningkatkan efisiensinya, dan memberikan kontribusi kepada negara yang kira-kira lebih baik sedikit dari tahun 2020.